jauh. Oh iya. Minum. Naik pesawat terbang lagi ya, Bu. Untung dihadap aja itu monan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu khususan ma'rifatan kitab Syekh Fadil Muhammad Rasulullah syarillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 43 ya. Faslun. Halaman 43. Faslun. La yuftirus shaimu bi wusuli syai'in ila jawfihi min a'yanil jannati mutlaqan wala min a'yanid dunya in wasala ilaihi bi ghairil ikhtiyari au ma'an nisyani. Faslun pasal la yuftiru tidak batal as-shaimu orang yang berpuasa. Artinya puasanya orang yang berpuasa itu tidak batal biwusuli syai'in dengan masuknya sesuatu ila jaufihi sampai ke perut atau lambungnya. Tapi ini kayaknya kalau orang sekarang nggak mungkin. Min a'yanil jannati dari benda-benda surga. Nggak mungkin kalau dulu zaman Nabi Isa ketika umatnya itu kepengen ngerasain makanan surga dijabah. Sekarang nggak mungkin. Mutlakon secara mutlak. Wala min a'yanid dunya dan juga tidak batal yang masuk ke perut itu dari benda-benda yang ada di dunia ini in wasala ilaihi apabila masuknya itu bi ghairil ikhtiyari karena dipaksa. Tapi ya mau lah ya kalau dipaksa makan gitu ya. Oh, dipaksa mana? Iya mau, kalau nggak makan saya bunuh. Makan aja ya, mungkin makan, suruh makan loh. Tapi orang-orang yang mempertahankan akidahnya kuat biasanya ya tetap melawan. Tapi kalau orang tahu ilmunya disuruh makan, nggak batal puasanya. Sekali-kali Bu Haji bilang sama Pak Idris, paksa kayak saya. Oh itu namanya kong kali, kong iso. Puasa ini kayaknya harus dipraktekin. Iya. Udah tahu ilmunya. Ntar pulang harus bilang gitu. Iya, ntar paksa kayak saya kayak gue makan. Kalau nggak mau maksa, Kan dia saya maksa nih gitu. nggak dibagikan. Karena yang nyuruh maksa sincul lagi. Makan. Kalau dipaksa maka makan apa saja tidak batal. Au ma'an nisyani atau karena lupa. Tapi belum pernah ngerasain. Kalau puasa sunnah sih pernah, cuman kalau puasa wajib belum pernah. Saya loh puasa kok lupa terus makan, apalagi sampai nambah gitu ya. Iya, umpama loh lupa kalau pas hari pertama mungkin kan suasananya masih, apalagi kayak Bu Mansur sambil warung itu ya. Nyicipin udah dapet semangkok, udah dapet ini begitu. Oh iya, puasa. Alhamdulillah, enggak batal. Kalau pedes, Lah emang kenapa kalau pedes? lupa minum terusnya. Kalau lupa enggak batal.
Wah, selanjutnya ini. Tapi jangan ketawa ya. Wala dan tidak batal bil jimai karena kikuk-kikuk. Lupa. Iya. Siangan. Kuman suri. Ada yang nautin ya kemarin Nah, kalau puasa. Kunjus kemarin nggak masuk sih nggak tahu. Iya. Wala bi khurujil mani dan juga tidak batal dengan keluarnya sperma kadzalik karena dipaksa. Berarti diperkosa gitu ya. Aduh. Lah ya kan dipaksa. digembok ya digembok langsung digembok. Lah sekarang mah nggak perlu digembok kok maksudnya nggak ada. Aman. Takutnya tikus Joel lu. Oh, dilem. TF. Nggak batal Bu Mansur kalau dipaksa. Maka bilang Pak Mansur paksa kek gitu. Kalau nggak dipaksa saya yang maksa gitu. Alhamdulillah. Tapi yang maksa batal enggak Karena 2 bulan berturut-turut. yang maksa ya resiko. Nah iya yang maksa ya batal dan dendanya puasa 2 bulan berturut. Yang kemarin kuncis itu. Nah yang maksa, kalau yang dipaksa Apa saya? Yang kemarin. Oh. Ini materi yang kemarin 2 bulan. Posisi yang sepotong status itu segitiga. Giliran dendanya dia nggak masuk. wala bil qai'i qahran idza lam yarji minhu syai'un ilal jaufi. Dan juga ketika muntah-muntahnya dipaksa. Kocok-kocok. Yo no. Ada aja. Itu kocak banget sih. Wala dan tidak batal bin nukhamah. Nukhamah itu kalau orang Jawa riak. Riak ya. Oh iya. Kalau orang sini apa namanya? Iya. Dahak. Dahak. Idza jarat ila jawfihi qahran anhu. Walaupun reaknya itu mundar mandir. Jadi Saya mah harus suka itu. Mundar mandir lah kok legek. Lah mana lagi kalau lagi apa lagi pilek atau apa kan yo mau tidak mau. Makan buku ya. Aku sensitif. Makanya jangan dibayangin. Tadi dilompatin aja Pak. Tapi kalau yang atasnya tadi kok ya enggak ya. Wala dan tidak batal bil iktihali dengan makai apa ini yang ini loh. Celak. Tidak batal. Wal ittihani minyak ya kayak semacam fresh care Iya. apa itu balsem sorapopo itu Kalau bibir merah gimana nih Pak Ustadz? ora popo Oh. kecuali merah-merahnya pakai buah naga pakai buah naga di gini kan Tempatnya kepala. Enggak ada pernah dengar sih katanya kalau pagi nggak boleh apa hukumnya makruh kayak gitu. Lagi mau haji mah pakai bibir merah dicemotin. lah kalau pakai buah naga terus Dicemotin. wa in wujida ta'mul kuhli wad duhni fi halqihi walaupun dirasakan ta'mul kuhli rasa dari celak wad duhni dan minyak fi halqihi di tenggorokan ketika pakai minyak tuh kayak kerasa-kerasa apa-apa gitu cuman dalam pendapat kitab ini tidak batal pakai balsem pakai apa itu yang obat urut itu yang panas itu GPO dan sejenis wes tidak batal wala dan tidak batal bituhulil zubabi dengan masuknya laler Iya pernah. lagi angop wah Nyamuk Pak Nyamuk Ustadz. lalu menjamuk. wal ba'udhi dan nyamuk itu lanjutannya itu loh
Itu namanya kan ketelen kan, bukan ditelen ya. Kalau nyamuknya gede mah telan aja. Ya itu namanya kan ketelen, bukan yang aja di. Iya po iya, ada laler muncul langsung tangkap. Aduh parah banget ya. Aduh jangan masuk. Ularnya kan dari mana-mana, ada rasa durian, ada rasa Itu udah hinggap di mana-mana. Wal ba'udi, nyamuk. Seorang batal itu. Wa gubaril kansi, dan apa kalau nyapu yang ada debu kan disapu-sapu gitu. Mawur-mawur Indonesianya apa? Debu yang itu loh. Lah kok tiba-tiba kesangop pokok. Aneh-aneh. Iya, kok enggak ada debu-debu. Gubar itu debu. Alkansi itu debunya orang nyapu. Ya kan bukan hanya nyapu aja, misalnya duduk pohon mangga situ ada mobil lewat. Apalagi depannya Bu Mansur, debu banyak. Mangap. Wal ghorbalati, dan kalau orang Jawa itu ngayak. Kalau orang numbuk tepung, kalau zaman dulu kan diayak tuh. Apa itu namanya? Ayak. Kalau bahasa orang sini ayak gitu. Nampi beras, nampi begini. Bukan. Diayak digini diayak. Kalau Diayak. dulu kan tepung itu kan nggak diseleb, ditumbuk ya. Iya. Nah kan kadang untuk misain itu kan ketika lagi ngayak begini ada angin bluk. Enak, kenyang, beras. Pakai ngayak nasi masa. Paksa ngayak nasi. Fi jaufihi, masuk ke perutnya. Jadi laler, pokoknya sejenis itulah hewan-hewan begitu dan masuk. Berarti itu kan nggak sengaja, maka tidak batal. Wa in ankanahu ayyatajanna dzalika, walaupun ada kemungkinan orang itu menghindar dari itu maksudnya dari debu. Dia bisa menghindar, misalnya pakai masker kan menghindar ya. Tapi kalau pakai masker nggak nyaman, kemudian nggak usah pakai masker. Pas lagi ngangok motor lewat atau truk yang muat Pasir. Masuk sebaskom. Pas mingkem keletek. nggak batal. Pengalaman. Wala bibal irriqil khalisi, dan tidak batal juga dengan ludah yang ketelen. Penuhin aja dulu, telan. Min ma'dinihi, dari perutnya. Nah yang ini nih, ini yang apa ya selanjutnya. Wala bisabqi ma'il madmadati wal istinsyaqi ila jawfihi idza lam yubaligh fihi. Dan tidak dihukumi batal kalau ada air yang kepleset ketika lagi kumur-kumur. Tapi ada lanjutannya, jangan dipotong di situ. Kalau dipotong di situ, oh berarti kalau kumur-kumur ada ketelan nggak batal. Oh, ngaji dipotong bahaya. Iya. Kayak laki-laki yang pengen kawin lagi pakai ayatnya dipotong. Iya. Oh, padahal ayat itu lanjutannya masih panjang. Lah sama ini ngaji ini pengen puasanya minum sambil kumur-kumur, kemudian ngajinya dipotong, udah sampai situ aja saya pulang ah. Kumur-kumur Wala bisa bekima ilmadmadoti, wala dan tidak batal bisa bekima ilmadmadoti dengan tertelannya air kumur-kumur. Wal istinsyak itu masukin air ke hidung. Ila jaufihi, sampai ke perutnya. Idza lam yubaligh fihima, asal ia kumur-kumurnya itu enggak kebangetan. Lah, kalau kumurnya diulang-ulang bolak-balik lah kok ketelen dibatal. Lah kumur-kumurnya biasa standar orang kumur-kumur. Ketelen bukan di berarti kan tidak ada kesengajaan. Wa kana sabqu fi wahidatin minal marratis salasi, dan ketelennya itu hanya sekali walaupun kumur-kumurnya 3 kali. Lah kok kumur-kumur 3 kali ketelen 3 kali itu ya sengaja namanya.
sengaja nelen. Pak Ustadz Bucus biasanya. Makanya kalau mau sore seger. Apalagi menjelang sore dari pagi panas. Iya mandi jam 4 lama banget ini. Apalagi mandinya pakai ini. Kalau ketelan juga batal disengaja. Wala dan tidak batal bin naumi dengan tidur. Wa ini istaghraqan nahar walaupun tidurnya itu sepanjang hari kullahu ya semuanya. Terasa tidur. Iya mama habis sahur langsung blek tidur bangun-bangun maghrib. Kalau sahur lagi perlu dibawa ke rumah sakit. Perlu dibawa ke rumah sakit. Itu langsung keluarga pada ngumpul yang jauh-jauh dikumpulin itu ya. Yasinan nangis. Lah umpama Ada baskom dikasih kaca. tidurnya, tapi kalau pernah ada dengar kasus orang tidur dari subuh sampai adzan maghrib gitu? Belum denger ya? Ngapain, Bu? Pokoknya sahur tuh minum obat tidur 4 biji boleh 5 biji. Libur ya. Nah. Tuh. Tidur udah kan lupa ya. Tidak batal puasa orang wala bin naumi wa ini istaghraqan nahara kullahu. Ada makan juga lapar dia. Ambil Jun, apa itu? Ada aja, yang ada aja beri. Bolu aja tuh bolu. Tidak batal puasanya orang yang tidur walaupun seharian. Kullahu itu artinya sepanjang hari. Wala dan tidak batal bil igma'i sebab kelenger. Pingsan. Idza afaqa lahdzatan fin nahari. Asal pingsannya itu tidak sepanjang hari. Yo pingsannya cuma sekian menit atau 1 jam, yo tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya kok sampai seharian, ya dibawa ke rumah sakit. Bukan ke rumah sakit lagi tuh mah. Bisyarti antu jada minhun niyatu, dengan syarat ia sudah berniat. Berarti pingsannya yo misalnya habis subuh gitu ya. Lah kalau pingsannya dari sebelum subuh, lah kok sadar-sadarnya itu zuhur, berarti kan dia tidak niat, maka puasanya ya tidak sah. Kan udah niat di awal puasa, Pak. Ya, iya kalau niat di awal puasa, kalau enggak yang mungkin dihukumi batal ini kan dia yang niatnya per hari nyicil satu, makanya kita kan enggak nyicil, langsung dibom di awal ya. Niatnya dibom di awal. Tahun kemarin enggak, tapi Pak Ustadz enggak ada. Apa ya? Iya, tahun kemarin enggak. Iya, tahun kemarin. Oh iya ya, tahun kemarin saya terawih pertama enggak di sini ya. Iya, enggak dibacain tahun kemarin. Ya baca masing-masing kan Iya, udah makanya tahu. baca sendiri. Iya kalau udah tahu kan baca masing-masing. Pulang terawih. Iya, sangat terawih ya. Kalau lu enggak terawih, encok. Wala dan tidak batal bil fasdi dengan fasdu. Fasdu itu yang ngeluarin darah dari sini. Wala wal hijamati, hijamah itu bekam. Bekam fasdu itu tidak membatalkan puasa. Tapi nanti di belakang ada hukumnya fasdu sama bekam ketika berpuasa itu seperti apa. Tapi secara umum tidak batal. Nah itu kadang kan yang jadi simpang siur orang kan yang itu tadi ya, pakai minyak. Kalau ini muli kiping pakai bulu ayam sampai nyengir sampai merem tidak batal kan, bulu ayamnya nggak masuk, nggak ditelan. Lah kecuali kalau habis ini langsung gelap. Iya, makanya kita Lah ya kali. Wala yasihhu dan tidak sah bahkan dihukumi haram. Siyamul Aidaini, puasa di 2 hari raya. Lah kalau hari raya yang berbeda gimana? Muhammadiyah udah lebaran, kita belum.
Nah, terus kita puasa kena hukum haram nggak? Enggak. Lah kan udah lebaran. Kan kita keyakinannya beda Pak Ustadz. Keyakinannya Beda Pokoknya alirannya. pemerintah aja udah. Beda alirannya. Pokoknya kalau dosa urusan pemerintah udah. Begini, seandainya Muhammadiyah udah lebaran, misalnya hari Senin, Iya. sementara kita belum, apakah bagi kita itu hari itu sudah lebaran? Kan belum. belum. Iya. Iya, makanya yuk lanjut. Walaupun mereka udah meyakini lebaran, tapi kita belum meyakini lebaran. Yang repot itu lebarannya Senin, sholat idnya Selasa. Minyak jelantah di dalam. Misalnya kan udah ada pengumuman atau melihat di medsos hari ini lebaran, ikut lebaran. Begitu dia ikut lebaran, ternyata di komplek perumahan kanan kiri nggak ada yang sholat id. Iya. Akhirnya nggak sholat id. Lah besoknya baru sholat. ini yang bermasalah yang begini nih. Berarti dia utang satu. Bukan masalah utang, begini loh. Sholat id itu sunnahnya tanggal 1 Syawal. Lah bagi dia karena Senin udah nggak berpuasa, maka tanggal 1 Syawal itu hari Senin. Lah kalau tanggal 2 itu tanggal 2 bagi dia. Iya. Lah kalau memang dia Senin udah lebaran, ya harus sholat id hari Hari Senin. Senin. Batasnya sampai masuk waktu duhur. Kalau udah hari Selasa, berarti udah tanggal 2. Walaupun dia ikut sholat id, ya jatuhnya bukan sholat id, ya entah sholat mutlak kayak sholat apa kan. Ini kadang banyak pernah dijumpai, pernah ada kasus Iya, nih. benar Pak. Dia lebarannya hari Senin umpama, karena mungkin lihat di medsos udah lebaran nih, lebaran. Tapi tengok, nah karena tetangga kanan kiri perumahan kok nggak ada yang takbiran, nggak ada yang sholat id, besok aja dah ikut rame-rame. Oh, ini yang repot. Dan puasa Ramadan mau lebaran ikut siapa saja boleh. Yang penting puasanya minimal udah 29 hari. Terhitung dari puasa hari pertama sampai lebarannya itu pokoknya puasanya minimal dapat 29. Kalau baru 28 apalagi baru 20 ya kan banyak. Baru dapat 3 hari aja udah lebaran. Coba lebaran monyet. Lah coba aja di depan-depan itu. Yang dulu tukang warteg mie ayam pada tutup ya karena udah lebaran udah buka lagi kan. Puasa ya, udah lebaran. Udah lebaran dia puasanya cuma 3 kali. Kakinya pada uncang-uncang. Iya. Yang itu tuh bawahnya kakinya ada nih. Wala yasihhu dan tidak sah siyamul aidaini puasa 2 hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Wala dan tidak sah alias haram yaumun hari min ayyamit tasyriqis salasi mutlaqan. Hari tasyrik secara mutlak yaitu 11, 12, 13. Hari tasyrik itu hari perpanjangan waktu untuk motong hewan kurban. Kalau seandainya lebarannya Idul Adha-nya itu Senin, berarti tasyriknya itu Selasa, Rabu, Kamis. Lah, orang nyembelih kambing masih dihukumi kurban selama hari Kamis itu hari terakhir ketika masuk waktu asar. Mama kalau dimotong hari Senin, wah kebanyakan nah. Udah pada dapat, motongnya hari Kamis saja boleh. Selama masih hari tasyrik. Kalau udah lewat dari tasyrik ya bukan kurban, ya wes pesta-pesta gitu. Atau misalnya biar malam untuk begadang potong satu dulu lah. Biar buat jagain kambing, jagain sapi, daripada kambing kebanyakan potong dulu atuh. Nyicil. Ya bukan kurban namanya, ya wes pesta-pesta gitu. Wala siyamu yaumish syakki dan tidak sah puasa orang yang di hari ia ragu. Maksudnya gimana itu? Ragu hari lebaran atau masih puasa. Nah ya, ini tahun ini nanti awal puasa hari apa? Sabtu ya? Harinya Sabtu. Nah, umpama kalau Muhammadiyah kan udah jauh-jauh hari karena dia pakai sistem hisab itu pakai rumus hitung-hitungan.
Itu sampai 50 tahun ke depan, hitung sekarang udah bisa. Nah, dulu di pesantren itu ada namanya ilmu falak. Itu kita diajari untuk gerhana bulan, gerhana matahari. Misalnya sekarang tahun 2005, tahun 2006 itu udah bisa dihitung dari sekarang. Itu melesetnya paling sehari 2 hari. Kalau lebaran juga sama. Melesetnya paling ya nggak nyampe 2 hari, sehari paling. Itu ada ilmu khusus namanya ilmu falak, tapi harus yang pintar matematika sih. Tapi kalau sekarang kan udah ada rumus, ada aplikasi. Kalau dulu kan masih manual. Lah, seandainya nanti lebaran puasa hari pertama hari Sabtu, Muhammadiyah udah ngumumin. Lah sampai misalnya malam Sabtu kita udah siap-siap taraweh, pemerintah belum ngumumin. Sampai menjelang sahur belum ngumumin karena sidang isbatnya masih alot. Wayel-yelan. Akhirnya sampai habis waktu imsak, sampai masuk waktu subuh, kemudian kita begini, puasa enggak ya? Iya, enggak sahur lagi. Puasa enggak ya? Mau puasa kok di TV-TV belum. Tapi yang Muhammadiyah udah jelas ngomongin puasa enggak ya? Ini namanya hari Ragu. Lah kalau hari Ragu seperti itu enggak usah puasa, besok aja sekalian biar mantepnya. Tapi nanti lebarannya pokoknya dihitung minimal harus 29. Lah, tidak sah puasanya orang yang di hari dia ragu. Sama misalnya ibu-ibu ketika menstruasi udah bersih apa belum? Kan ragu ya? Ini udah bersih apa belum? Kayaknya bersih kok kayaknya belum? Kayaknya belum kok kayaknya bersih? Anak lapar tutup keluar. Opo neh. Lebihin gitu loh. Nah, kalau ragu seperti itu ya wes hari itu jangan puasa dulu besok. Tapi kalau udah bersih tanggung sekalian. Wah. Kalau udah yakin bersih ya jangan. Yang dibahas ini ketika dia ragu. Wala yaumin minan nisfis sani min Sya'ban. Dan juga tidak sah puasa ketika sudah melewati nisfu Sya'ban. Misalnya nanti itu lanjutannya akan ada. Sabar dulu. Orang yang nisfu Sya'ban nanti malam Jumat ya. Setelah malam Jumat itu tidak sah berpuasa yang puasa sunnah. Ayam ulbit juga nggak bisa puasa. Lain lagi nanti sampai dulu illa kecuali tuh tidak kecualinya kan setiap hukum fikih itu rata-rata hampir semua ada pengecualian. Misalnya saya tanya sholat zuhur berapa rakaat? Kecuali ketika lagi di perjalanan boleh qashar jadi 2. Berarti nggak tentu 4 rakaat kan ya sholat zuhur? Iya. Daging anjing? Kecuali. Terpaksa. Makanya hukum fikih itu hampir 99,9% ada pengecualian. Puasa Ramadan apa? Hukumnya apa? Wajib. Kecuali wanita haid, wanita nifas, malah dosa kalau dia puasa. Orang delok. Iya. Maka hukum fikih itu hampir semua ada pengecualian. Kalau dalam bahasa fikih namanya istisna. Istisna itu pengecualian. Istisna. Nah, iya. Orang sodako hukumnya apa? Sodako hukumnya apa? Sunnah ya umumnya ya. Ini kecuali duit habis nyolong buat sodako. Illa kecuali idza shoma dzalika an faridatin. Kecuali puasa yang puasa wajib. Puasa wajib itu ada kalanya qadha. Ada kalanya nazar. Nazar itu janji. Nanti kalau anak saya keterima di kerjaan ini umpama saya mau puasa 3 hari. Lah itu 3 harinya kok udah lewat nisfu Sya'ban, ya ora apa-apa. Wong itu termasuk puasa wajib.
Kodok juga sanggup. Mansur kodok udah belum? Udah. Alhamdulillah. Dengernya jadi ikut seneng kalau udah. Awafaqa adatan lahu, atau orang yang sudah membiasakan puasa sunnah kayak tadi yaumul bid. Yang tidak boleh itu orang yang enggak pernah puasa sunnah ujuk-ujuk puasa sunnah. Ada yang ditolak. Lah iya, lagi tirakat atau lagi pelet biar suaminya ke disono itu enggak dipuasain 3 hari, umpama puasa ngeblem enggak keluar. 3 hari. Motif. Puasa mutim. Puasa ngeblem gitu. Pak Ustadz aja. Tadi nangis Ustadz nggak ada yang nyiumin. Awwasala saumuhu bi saumi syai'in minan nisfil awwali wala bil yaumil khamisa asyara. Atau orang yang berpuasa lanjut sampai melebihi tanggal 15. Misalnya orang nadarnya sebulan. Lah mulainya dari pertengahan Rejab. Berarti kan kalau sebulan berarti kan dia melewati Sya'ban. Ya serapopo kalau begitu, makanya tadi masuknya dalam pengecualian itu tadi. Dikit lagi wa yahrumu, dan haram ala shaimi bagi orang yang berpuasa al-qiblatu, cipika-cipiki. Aman Bu Mansur, enggak ada. Jangan kecuali. Tapi ini ada pengecualian lagi. Wal mu'anaqatu, peluk-peluk kayak Teletubbies. Wa nahwuhuma, atau yang semisal dengan keduanya itu. Yo wis opo kayak gitu ya. In apabila taharrokat bidzalika syahwatuhu, dengan ciuman, dengan pelukan itu kok langsung remnya blong. Lah kalau remnya pakem ora apa-apa. Boleh. Remnya pakai ABS. Misalnya ama aku mau berangkat aku dan jika KCP celpuk. Tapi remnya kan pakem. Boleh, tapi kalau remnya blong jangan. Udah ganti ABS. Oh ya berarti udah pakem ya. Oh iya. Aman gas. Aman. Atau apa gasnya udah nggak bisa? Nah itu yang repot. Oli bocor. Haram kalau remnya blong. Kalau remnya bagus ora apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Disolak. Dengeran. Dekat Doren. Dekat.